wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. 14.53 para kanceh, kembali lagi kita dengan saya di sini DJ Anggi dan juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Muara Enim, Bapak Iwan Kurniawan SH MH MKN. Kita panggil Bapak, panggil Mamas ini ya. Panggil kakak. Panggil kakak. Oke, para kanceh, kita tadi ngebahasnya serius terus nih, ngomongin apa kadinnya. Apa di sela-sela ini, di sela-sela lagu terjadi diskusi menarik. Bagus. Untuk para kanceh, siapapun tadi Pak Ketua ya, siapa aja bisa ya ikut kadin ya selama dia punya badan hukum usahanya ya, CV, PT, koperasi ataupun UMKM ya. Iya Pak. Oke, nah ke sekretariat kita di jalan apa nih? Di Jalan Tembesu. Jalan Tembesu. Jalan Tembesu nomor 2. Nomor 2 di depan SMA 1. Depan SMA 1. Semansa. Oke, selamat siang untuk para alumni Semansa. SMA unggulan. Salah satu SMA unggulan Muara Enim. Di depan Semansa tuh ada pelangnya kita Pak ya? Ada Pak. Oke, silakan tuh daftar semuanya biar. Jadi kalau para kanceh ikut Gadin, insya Allah nanti bertambah jaringannya, bertambah lagi ilmu-ilmu tentang kepengusahaan ya Pak ya. Ya. Oke. Nah Pak Iwan sendiri kenapa terjun di Kadin nih Pak? Apa alasan awalnya? Kejebak atau gimana? Kejebak, lampu merah kali Pak. Nah, pada dasarnya saya itu sebenarnya memang senang aja. Berorganisasi. Berorganisasi. Sehari-hari Pak apa aktivitas kita Pak? Aktivitas saya sebagai pengajar juga Pak. Dosen? Dosen. Oke, dosen di mana Pak? Di Universitas Serasan. Oh, nih ngajar mata kuliah. Di hukum. Di hukum? Ya, prodi hukum. Oke, prodi hukum. Tapi sebenarnya saya sedang motivasi saya di Kadin ini karena saya senang berinteraksi. Oke. Kalau pekerjaan itu sebenarnya kan atribut saja kan Pak ya. Oh. Sebenarnya bagaimana kita yang bermanfaat bagi orang banyak. Oke, itu siap. yang paling esensi hidup itu sebenarnya itu. Itu ya, oke. Bagaimana berbuat hal sekecil mungkin tapi mempunyai manfaat untuk minimal orang sekitar kita lah ya. Nah bagaimana ini Pak Ketua menyikapin satu profesi Bapak sebagai dosen kemudian di organisasi itu bagi waktunya Pak? Jalan-jalan asik-asik aja Pak. Asik-asik. Jadi apa namanya ngalir aja. Ngalir aja ya. Karena kan semuanya kan berangkat dari senang tadi, dari hobi tadi. Ya enggak terbeban. Terbeban ya, enjoy Pak. Enjoy. Oke. Nah jadi dosen dari tahun berapa Pak? 2013 ya Pak ya. 2013, Masya Allah sudah ini. Banyak nih alumni sudah Pak. Banyak Pak. Banyak alumni. Luar biasa Pak. Biasa ini. Tapi disitulah Pak hikmahnya, artinya kan banyak anak didik, terus banyak keluarga. Yeah. Kadang-kadang ada hal-hal yang momen-momen kadang-kadang kita nggak nyangka kan. Ternyata wah ini kita dulu pernah kuliah di anak didik. Anak didik kan? Itu kebanggaan yang nggak bisa menurut saya kebanggaan nggak bisa dinilai dari. Iya. Itu nilai apa itu Pak? Tidak bisa dinilai materi. Wah, kalau dia kayak jadi wong alhamdulillah, enggak jadi wong nah kalau nakal nih aneh emang belajar. Contohnya kayak gini ya. Oke, siap. Misalnya pulang dari Palembang kan, singgahlah di tempat makan. Rumah makan. Tiba-tiba Pak ini durian. Nah, ini durian. Oh ini siapa? Ini mahasiswa Pak. Itu kan rezeki silaturahim ya Pak ya. Oke, silaturahim. Itu kan investasi jangka panjang. Investasi benar. Kadang-kadang kita lupa mahasiswa gitu. Ya kan jadi ini jadi teringat dengan itu pas ketemu di tempat-tempat umum ya. Pak balik ke Kadin Pak. Kadin sekarang kalau Kadinnya Muara ini ada berapa Pak anggotanya Pak?
Kadin Muara Enim ini anggota secara struktur organisasi. Jadi ada secara struktur organisasi, Pak, ya, ada organisasi ataupun anggota luar biasa, Pak. Oke, bedanya di mana tuh Pak? Jadi kalau untuk anggota-anggota yang luar biasa itu semacam organisasi yang di bawah Kadin itu tadi. Kita balik lagi dari Kadin itu kan organisasi kan, Pak. Oke. Terus perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan di kebanyakan sekarang ini untuk anggota Kadin itu sendiri banyak perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Tanjung Enim. Oh, oke. Nah, jadi Pak, jadi anggota biasanya adalah perusahaan-perusahaan, Pak ya? Ya. Oke, misalnya saya punya satu perusahaan, anggaplah PT ABC. Saya daftarkan menjadi anggota Kadin. Ya. Itu saya anggota biasa. Anggota biasa. Ya. Jadi Pak, Pak, yang saya menjadi anggota biasa. Nah, kemudian saya baru bisa jadi untuk jadi pengurus? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa untuk pengurus. Jadi Pak, yang jadikan anggota Kadin itu adalah si pengusaha, si pemilik perusahaan atau perusahaannya, Pak? Si pemilik perusahaannya. Oh. Anggota Godeng itu pengusahanya. Oh, kan? jadi kayak saya ini, saya misalnya pemilik perusahaan misalnya ini berarti saya, tapi Ya. PT saya PT A. Oh. Betul, Pak. Oh, gitu. Oke. Di Kadin ini di kepengurusan kami ini lumayan ya, maksudnya karena ininya banyak, Pak, divisi-divisinya banyak. Maka kami juga di kepengurusan Kadin kami ini memang secara natural, artinya mereka-mereka ini memang sudah punya latar belakang dan skill ilmu yang berbeda-beda. Artinya ada memang dari AMDAL, ada dari latar belakang dari teknik, ada dari latar belakang dari hukum, ada latar dari jadi ketika ada semacam bentuk permasalahan atau bentuk diskusi ya, itu cukup menarik ya, Pak. Artinya langkah-langkah dan solusinya itu ada. Oke. Nah, sekarang Pak Kadin, tadi ada sempat bikin kegiatan sosial ya, Pak ya. Oke. Nah, ke depan ini gimana ya, Pak Kadin kita untuk kegiatan sosial tersebut, Pak? Ya, rencananya insya Allah kami coba mengemas ini bukan saja dalam bentuk kegiatan sosial, Pak. Artinya memang ada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terkait dengan UKM itu. Kami mau mengadakan Muara Enim Explore Trades 2022. Itu artinya di Muara Enim Explore Trades 2022 nanti itu kita mau mengumpulkan mana UKM-UKM yang menjadi peluang pasar, artinya peluang pasar di daerah kita Muara Enim ini dan menjadi bagian dari sumber daya yang dikelola di Muara Enim ini kan itu kita kumpulkan, Pak. Kita kumpulkan. Nanti di situ juga ada coaching kliniknya. Di situ juga ada sosialisasinya terhadap legalitas. Di situ juga ada semacam penghargaan, terus bentuk hiburan. Jadi kita kemas dalam satu bentuk kegiatan. Tapi ini kan butuh kerjasama. Artinya pekerjaan ini juga tidak bisa dikerjakan oleh Kadin sendiri. Artinya kita juga minta dukungan berbagai pihak kan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan. Kegiatan ini juga akan berdampak dengan Kadin, berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada UKM, dan berdampak kepada daerah. Oke, sip. Seru para kanca. Nanti Kadin mau bikin event Pak ya? Ya. Oke. Insya Allah jadi. Oke. MC-nya kami Pak. Belum apa-apa berasan. Oke para kanca, kita akan kembali lagi ngebahas yang lebih seru lagi. Sudah ada opening mengerucut pembicaraan kita. Kita akan bicara sampai pukul 4 sore nanti. Kita kembali setelah 2 lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio.
Kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Dari GSG baru lantai 2 perkantoran PT Bukit Asam Tanjung Enim. Para Kance, sekarang 15:18 masih dengan Mas Iwan Kurniawan SHMH MKN, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Muara Enim. Saat ini santai karena di sela-sela ini kita ngopi para Kance. Nah ini kopi-kopi asli Tanjung Enim nih. Perlu diangkat itu Pak. Ini perlu diangkat. Bagian dari UKM yang perlu harus diangkat kan. Diangkat nih. Seharusnya nih Bang Jali nih. Selamat sore Bang Jali, diundang belum sempet nih Pak Ketua. Bang Jali ini dari undang lah ditemui 3 kali. Sabar kak katanya. Aku lagi sibuk nih kan. Mentang-mentang lah jadi artis yang Bang Jali ini. Selamat sore untuk Bang Jali, kalau lagi dengerin ditunggu. Nanti kita sharing-sharing di sini di acara Ngobras. Ngobrol seru, ngobrolnya santai, seru. Apapun dibahas kecuali ngebahas mantan. Ya. Oke, kemarin Pak Kadin Muara ini mengadakan seminar nasional tentang apa tuh efek rumah kaca ya Pak? Iya. Oke, itu seminar nasional ya? Seminar nasional. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Itu kemarin itu kita mengadakan seminar nasional terkait SDGs Pak. SDGs itu adalah? Dan Sustainable Development. Oke. Artinya sekarang ini kan dari karena penerapan SDGs itu kan Indonesia itu sampai tahun 2060 memang harus sudah siap untuk SDGs itu. SDGs oke. Kalau kita ngelihat SDGs itu contoh yang kita lihat di kehidupan sehari-hari itu stunting. Stunting itu bagian dari SDGs. SDGs itu banyak sekali programnya Pak, termasuk kemiskinan, termasuk tenaga kerja, banyak sekali SDGs itu. Kemarin kita ngadakan seminar terkait lingkungan. Lingkungan ya. Oke. Tujuan kami mengadakan seminar itu sebenarnya itu tanggung jawab, karena masalah lingkungan itu Gas Air Kaca ini kan memang menjadi bagian tanggung jawab kita sama-sama ya kan Pak ya. Itu artinya sebagai kontribusi keilmuan dari Kadin agar masyarakat itu tahu bahwa efek rumah gas kaca itu apa, itu kan SDGs itu apa kan. Tidak bisa dibohongi kenyataannya Pak. Kadang-kadang di masyarakat umum itu SDGs itu juga nggak tahu apa pengertian SDGs itu kan. Sustainable Development Goal itu kan. Itu kan program PBB yang menjadi turunan sampai ke bawah. Dari RPJMNAS sampai RPJMD kalau di daerah sampai ke daerah. Lumayan Pak. Lumayan antusias dari pihak stakeholder yang terkait. Karena pada waktu itu kami mengundang dari pihak perusahaan, dari organisasi, dari lembaga pendidikan. Ya. Di kegiatan itu kami tidak mengkritisi, tapi kita mengajak duduk sama-sama. Sebenarnya kalau mungkin dari sisi perusahaan mereka sudah melakukan itu. Jadi hal yang dilakukan terkait dengan lingkungan yang dilakukan di masyarakat itu kita mau coba-coba share sama-sama, duduk sama-sama. Oh ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Kan, gitu. Jadi dari kegiatan itu kami kemarin itu mengundang langsung dari Bappenas Pak. Bappenas ya. Dari Bappenas, terus dari Pak Arsad Rasid, Ketua Kadin. Ketua Kadin dari lembaga akademisi dari Unsri. Ya. Paling tidak apa yang sudah dilakukan Kadin dengan seminar itu bentuk aksi nyata, kami sudah sepakat dalam bentuk hal kecil di masyarakat itu sendiri Pak. Artinya kami sudah sudah melakukan gerakan sampah-sampah di pasar itu Pak. Sampah-sampah di pasar itu yang sisa-sisa buah, sisa-sisa sayuran, sudah kami buat kompos. Siap. Di itu sampah dari pasar mana Pak? Di Pasar Muara Enim. Muara Enim. Itu produksi berapa Pak?
sampah yang dihasilkan pasar Muara Enim itu per harinya? Waduh, luar biasa Pak. Luar biasa. Banyak kan, nih. apalagi kan permasalahan di kita ini kan apa namanya TPA itu belum habis-habis, belum ada jalan keluarnya kira-kira. Maka dari itu kami coba bentuk dari hal kecil, bentuk dari hal yang di kehidupan sehari-hari kita. Maka kami sudah bukannya membina tapi memberikan contoh dan pelakunya orang-orang Kadin itu sendiri dengan membuat pupuk kompos dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah. Lumayan itu kan Pak. Sisa buah, Pak, berarti sisa buah, sisa sayuran. Sisa sayur, itu sisa limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ya Pak ya. Kita olah, dibuat kompos. Kompos ya, oke. Sudah produksi sekarang Pak? On the track Pak. Oke, alhamdulillah. Itu kan bentuk hal-hal yang kecil terhadap. Berapa orang yang terlibat Pak dalam kegiatan? Baru 5 orang. 5 orang, tapi ini expert nih. Jadi walaupun dengan segala keterbatasan, paling tidak kami sudah memberikan suatu bentuk nyata. Bentuk nyata terhadap lingkungan itu dengan mengolah sampah limbah pasar itu menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos. Dan jadi setiap hari kami ngambil limbah rumah tangga itu dari sisa buah, sisa sayur sawi yang dijual sawi gitu ya Pak. Itu kami olah. Karena referensi yang kami ada karena sisa buah itu bagian penting untuk pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga. Nah, sudah produksi Pak? Sudah produksi Pak. Oke, berapa Pak kira-kira sekarang Pak? Karena ini masih dalam test drive. Pembalap kita. Dalam test drive. Jadi di dalam perjalanan ini kami masih coba formula. Oh ini kualitas komposnya kan pakai jerami, dicampur jerami bagus atau dicampur dengan pupuk kandang yang bagus gitu. Gitu. Nah nanti rencana akan dipasarkan? Akan dipasarkan Pak. Sudah kebayang Pak satu jualnya Pak per kilo atau berapa tuh Pak? Ya, belum. Paling tidak itu kan menjadi usaha Kadin itu sendiri Pak. Kan Kadin itu sendiri, maka ke depannya itu selain itu kita coba nawarkan ke di hal-hal yang terdekat, misalnya ke petani. Karena permasalahan pupuk ini, walaupun ada pupuk urea, tidak habis-habis masalah pupuk di Indonesia. Benar. Pak. Dan banyak tidak-tidaknya kami sudah bergerak terhadap masalah lingkungan, hubungannya dengan gas rumah kaca. Benar, gas rumah kaca benar. Jadi kita membersihkan satu titik tapi kemudian bermanfaat untuk titik berikutnya. Saya mau tanya nih Pak, terserah mau jawab apa enggak. Dukungan istri gimana nih kegiatan Bapak sebagai dosen, sebagai Kadin, ngurus anggota yang beraneka ragam ini dukungan keluarga, istri, anak-anak gimana? Atau mereka kesel Bapak pergi terus nih? Positif Pak. Positif ya, alhamdulillah. Karena saya ada komitmen bahwa dalam bentuk keluarga hubungan dengan anak dan istri itu sebenarnya ada yang namanya kualitas waktu. Wah, quality time. Jadi walaupun di sela kesibukan, kalau waktu walaupun 10 dalam 15 menit berkualitas dalam kita berinteraksi dengan anak, gak ada masalah. Jadi pas kumpul dengan istri dan anak, komitmen satu Pak, tidak boleh megang HP. Jangan megang HP, Bapak tuh sibuk megang HP masih di sini kan. Oke, jadi alhamdulillah ya support terus Pak ya dari ini ya. Nah kemudian Pak, kalau misalnya tadi balik ke kompos tadi Pak, kemudian misalnya itu insya Allah berhasil, apakah akan dijadikan satu ya bukan income lah, tapi menjadi kebersamaan untuk usaha kawan-kawan Kadin? Iya Pak. Oke. Rencana kami dari hal yang kecil itulah akan menjadi menjadi peluang usaha baik itu Kadin maupun berimbas kepada masyarakat di sekitarnya. Karena masalah sampah ini bukan di Muara Enim saja Pak, tapi masalah sampah ini bukan masalah dunia kan Pak. Dunia. Artinya sirkulasi sampah termasuk dengan pengelolaannya itu sampai sekarang pun
masih dalam di daerah tertentu masih jadi kendala. Belum 100% terselesaikan. Belum terselesaikan. Jika sampah itu sebenarnya di situlah ada peluang. Peluang, benar. Di situ ada plastik, di situ ada buah, di situ ada bahan-bahan ya. untuk menjadi material berkelanjutan. Iya, benar. Oke, para kancah, seru tadi ngomong masalah Kadin, masalah kesibukan beliau sebagai dosen, kesibukan beliau membagi waktu dengan keluarga, terakhir masalah sampah. Keren kan kita sore ini bicara. Karena narasumbernya memang narasumber yang sangat berkompeten. Walaupun terus terang aja berbulan-bulan saya minta waktu nih. Saya 4 bulan loh ngajukan talk show dengan beliau. Baru alhamdulillah hari ini jawab. Dan insya Allah membuka cakrawala kita dan open mind bagi kita semuanya. Para kancah, kita akan kembali lagi setelah 2 lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.